Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PJ TV? Kembali lagi bersama saya Aka Ahmad dalam program kesayangan kita Ngopi Ngobrol Perihal Iman dan Islam. Tentunya telah hadir bersama saya dari Yayasan Al Marwah Banjaran Kabupaten Bandung dan juga tentunya dipersembahkan oleh Marwah ya, Clean ya, sabun cuci piring yang ramah lingkungan ya. Bersama dengan narasumber yang tentunya akan saya tanya beberapa pertanyaan ya. Beliau ini adalah salah satu guru atau staf pengajar di Yayasan Al Marwah. Bersama dengan Ustadz Adi Rahmat Maulana SPD. Betul. Assalamualaikum Kang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Akang aja ya. Boleh, masih muda, aman. Betul, masih muda ya. Masih muda. Terlihat masih muda. Iya. Sepertinya di bawah saya ya umurnya Di ya. bawah, tapi alhamdulillah kalau masalah anak udah 3. Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah. Oke, ini belum apa-apa pemirsa sudah Udah membahas anak ya. Karena Tapi nanti kan ada kaitannya dengan bahasan betul, kita. pembahasannya kan pasti ini adalah tentang anak remaja Betul, gitu anak ya. remaja. Oke, ini Ustadz Adi Rahmat Maulana ini dari Yayasan Al Marwah Betul, ya, di MTS Al Marwah yang beralamat di Kabupaten Bandung, tepatnya Kabupaten di Bandung, tepatnya di Kecamatan Pamengpek, di Sindang Reret, di Desa Sukasari. Oke, jadi beliau ini adalah merupakan staf pengajar di sana dan saat ini tentunya pemirsa saya mau mengajak ngobrol Kang Adi ya atau Ustadz Adi ini tentang ini Kang Adi kita lagi tren saat ini ya, ya, tentang media sosial. Jadi menanamkan keimanan remaja di tengah arus media sosial. Betul. Itu kan ini kayaknya topiknya cukup menarik ya bagi anak Gen Z. Menarik banget. Menarik banget ya. Oke nih, kalau dari Al Marwah sendiri ya gitu ya, apakah kan ada tipe-tipe lembaga pendidikan atau sekolah yang memang tidak memperbolehkan menggunakan media sosial ataupun bagaimana nih kalau sedikit kita berbincang? Pertama, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ahmad selaku host berkaitan dengan tema yang akan kita bahas hari ini tentang media sosial. Memang zamannya zaman digital gitu ya, sampai TV juga peralihan dari analog ke digital. Kemudian dari data pengguna internet di seluruh Indonesia sekitar 221 jiwa itu 79,5% atau 80% itu semuanya screen time setiap hari 6 jam per hari. Jadi memang bukan lagi isu yang biasa, ini merupakan isu yang hebat. Nah, yang lebih mencengangkan adalah rata-rata pengguna screen time terbanyak itu adalah anak usia 20 tahun ke bawah. Dalam artian dari 20 tahun ke bawah itu mereka menggunakan HP melebihi waktu yang harusnya mereka lakukan di usianya itu di dunia nyata. Nah, Al Marwah sendiri kebetulan saya mengajar di MTS yang usianya itu sekitar 15 tahun sampai 11-12 tahun lah. Itu dimana masa-masa anak-anak yang kalau kita terlalu keras nanti anaknya gimana gitu ya. Undung ya. Undung lah kalau bahasa ya? Sunda. Apabila terlalu lembut, anaknya justru merasa dirinya ditantang lah. Kalau bahasa Sunda nama kieu panginten guru wae teu nyarekan gitu kan. Jadi ada di posisi yang serba bingung. Tentu itu perlu treatment dan treatmentnya itu beda dengan treatment pendidikan kita zaman dahulu di usia-usia tahun 90-an lah ya. Di mana pergeseran modernisasi ini yang asalnya dulu kita kalau gabut lah istilahnya, kalau gabut tuh pergi ke lapang main bola di sawah, kemudian main congkak. Tapi kalau anak sekarang kan sama orang tuanya disuruh untuk main-mainan fisik, misalkan ayo kita ke outbound kemana, paling banter 1 jam 2 jam udah bosen. Dan baliknya tuh ke media sosial. Ke media sosial, mereka lebih nyaman di media sosial, entah itu main game, scroll TikTok dan lain hal sebagainya. Berarti kalau dari Al Marwah sendiri sebetulnya mengontrol ya penggunaan media sosial, terutama karena memang tadi termasuk pengguna juga yang aktif pengguna ya, yang siswinya gitu kan. Nah berarti terkadang kalau misalkannya kita melihat ya Pak Adi ya bahwa tren media sosial yang sekarang tuh banyak banget trennya ya, dari mulai konten yang hiburan atau juga konten-konten yang ada
unsur-unsur Unsur-unsur keagamaan. tertentu, ya, Gitu kan. Nah, ini kan kita bahas itu tentang gimana sih caranya supaya mereka ini menggunakan media sosial tapi tetap nih rasa keimanannya tuh nggak terkikis Nggak gitu. terkikis oleh informasi-informasi. Betul. Nah, memang anak sekarang tuh unik, Kak Ahmad, karena informasinya seabrek. Beda dengan zaman kita dulu ketika mau bertanya itu ke guru kan udah mah ada rasa segan, udah mah keterbatasan jarak dan waktu. Kalau anak sekarang kan ingin bertanya itu tidak harus ke guru, melainkan tinggal buka HP, tinggal pencet Google atau AI, berapa detik kemudian sudah ada jawaban. Sampai akhirnya kemudahan informasi itu menjadikan anak tersebut merasa dirinya serba bisa. Nah, itu PR kita selaku guru, apalagi di instansi yang kelembaganya SMP atau MTS, bagaimana caranya agar anak bermedia sosialnya maju gitu ya, tapi bisa terarahkan dengan baik sesuai dengan rules-nya di usianya. Maka yang pertama di Almaroh sendiri di sekolah kami itu di usia MTS tidak boleh bawa HP. Itu sudah menjadi MOU awal ketika anak masuk bersama orang tua. Kami buat semacam kesepakatan bahwa tidak boleh selama berpendidikan di MTS Almaroh 3 tahun itu tidak boleh membawa HP. Dalam artian kami mengikis resiko nih anak untuk screen time-nya minimal 6-7 jam di sekolah itu tidak pegang media sosial. Dan itu saya rasa sih itu bagus sekali ya Pak Adi, dalam arti kata bahwa ketika kalau di rumah mungkin dia bisa merengek melawan gitu ke orang tua, ke orang tua. gitu kan. Tapi kalau di sekolah kan karena banyak juga aktivitas yang menggantikan hal tersebut ya. Satu contoh di MTS itu kan kita taruh yang sekolah siang jam 10 sampai jam 12 itu kita ada tadarus, kebetulan tadi sama Ustadz Fahmi. Kami juga ikut, kemudian sholat berjamaah sampai nanti jam 1 sampai jam 3-nya belajar seperti biasa, kemudian sholat berjamaah lagi sampai nanti jam 5 itu sudah mereka pulang ke rumah tinggal mandi, makan dan lain-lain. Jadi lumayan lah kita bisa memangkas hal-hal yang dalam tanda kutip dikhawatirkan oleh pemerintah dengan adanya populasi screen time yang sangat luar biasa ini. Jadi untuk pemirsa ya, itu treatment pertama. Betul. Kalau pemirsa kadang, aduh anak saya tuh terlalu banyak main handphone di rumah gitu kan, main medsos, main games gitu kan. Udah saya sekolahinnya aja ke Almaruah aja. Ya benar ya pemirsa. Jadi itu menurut saya sangat bagus sekali ya untuk pengontrolan di penggunaan media sosial. Tentunya Pak Adi dan juga pemirsa, saya nanti akan melanjutkan kembali pembahasan kita, tapi setelah jeda pariwara berikut ini.